Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksol Ilham Safatullah, dosen pengampu Dr. Hamsir MPDI. Mata kuliah Metode Pembelajaran Al-Quran Kontemporer. Kali ini saya akan menerangkan metode pembelajaran Al-Baghdadiyah. Pengertian metode Baghdadiyah. Metode Baghdadi adalah metode pembelajaran Al-Quran dengan cara dieja per hurufnya. Metode Baghdadi adalah metode yang digunakan untuk mengajarkan anak membaca Al-Quran dengan mengeja huruf Al-Quran per kata. Dalam penerapan metode Baghdadi, guru melafazkan huruf Al-Quran kemudian diikuti oleh anak-anak. Selanjutnya anak-anak dapat melafazkannya sendiri. Selanjutnya dalam pembelajaran menggunakan metode Baghdadi, yaitu dengan cara menghafal, mengeja modul tidak variatif dan pemberian contoh yang absolut. Sejarah dan pengenalan metode Baghdadiyah. Metode ini berasal dari kota Baghdad, Irak pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Belum diketahui secara pasti munculnya metode ini. Metode ini muncul pada era sebelum 1980-an di Indonesia. Metode ini merupakan yang pertama muncul dan merupakan metode tertua di Indonesia, yaitu dengan pengajaran huruf hijaiyah dan juz amma. Metode ini berasal dari zaman Khalifah Abbasiyah yang dinisbatkan kepada kota Baghdad di Irak. Metode Baghdadi adalah metode tersusun, tarkibiyah. Maksudnya yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan sebutan alif, ba, ta. Metode ini juga metode yang paling lama muncul dan digunakan masyarakat Indonesia. Bahkan metode ini juga merupakan metode yang pertama berkembang di Indonesia. Cara pembelajaran metode Baghdadiyah. Dalam kitab Qawaidah Baghdadiyah ma'a juz amma, di sana terdapat cara-cara pembelajaran Al-Quran dengan metode Baghdadi. Dalam buku ini santri akan diajarkan dengan cara sebagai berikut. 1. Hafalan. Jadi setiap santri diharuskan untuk menghafal terhadap materi-materi yang sudah dipelajari pada setiap kali pertemuan. 2. Mengeja. Jadi setiap kali pertemuan, seorang guru menulis di papan tulis atau menunjukkan langsung di buku metode Baghdadi yang telah dipegang masing-masing oleh santri. Lalu guru membacakannya dengan mengeja. Santri atau peserta didik menirukan sehingga terjalin komunikasi antara guru dan santri. 3. Modul untuk dipelajari dan dibaca atau bahkan menulis terhadap materi yang sudah dipelajari. Yang lebih dahulu menguasai materi dapat melanjutkan kepada materi atau halaman berikutnya tanpa harus menunggu teman yang lain. 4. Tidak variatif. Dengan sistem pengajaran Baghdadi ini kemungkinan hubungan antara guru dan murid sangat dekat. Dikarenakan dengan menggunakan metode ini, guru dapat mengenal kemampuan pribadi muridnya satu persatu. Karena setiap anak mendapatkan kesempatan untuk membaca Al-Quran, akan jelas terlihat saat mereka melafazkannya. Metode ini lebih efektif digunakan karena anak-anak akan lebih cepat mengenal huruf-huruf Al-Quran. Langkah-langkah pembelajaran metode Baghdadiyah. Pengenalan huruf hijaiyah. Untuk penghafal huruf hijaiyah yang ada 30, lam, alif, dan hamzah diikut sertakan tanpa menggunakan harokat dengan cara mengejanya, menulisnya, dan menghafalnya. Dengan demikian peserta didik dapat mengerti dasar dari huruf araf. Contohnya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Pengenalan huruf dengan harokat. Setelah siswa harus sudah menghafal huruf hijaiyah yang tidak menggunakan harokat, tahap selanjutnya siswa tersebut disuruh
untuk menghafal huruf hijaiyah yang sudah diberi harokat. Harokat yang pertama dikenakan adalah harokat fathah. Kemudian para siswa dapat menghafalkan huruf-huruf yang berharokat selain fathah, yaitu kasroh dan domah. Masing-masing dari huruf hijaiyah satu hurufnya diulang-ulang sebanyak 3 kali, yang kemudian diberi harokat fathah, kasroh, dan domah. Dengan demikian murid-murid akan mengerti bagaimana huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kasroh, domah, dan bagaimana bentuk fathah, kasroh, domah. Contohnya a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su, ja, ji, ju, ha, hi, hu, kho, khi, khu, dan seterusnya. Kemudian belajar mengenal harokat yang bertanwin baris 2, yaitu fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin. Sama dengan yang di atas. Dalam tingkat ini masing-masing dari huruf hijaiyah juga satu hurufnya diulang-ulang sebanyak 3 kali, yang kemudian diberi harokat fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin. Contohnya an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, san, sin, sun, jan, jin, jun, dan seterusnya. Pengenalan huruf sambung. Pada langkah ini, para peserta didik akan diajarkan bagaimana bentuk huruf-huruf yang disambung dan diajarkan juga bagaimana cara membacanya. Selain itu, peserta didik dapat mengetahui mana huruf yang bisa disambung dan mana yang tidak bisa disambung. Kaidah-kaidah meliputi hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, dan lain-lain. Dengan cara seperti itu, maka akan mengetahui bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran dan mengetahui kaidah-kaidah yang benar. Contohnya, Allah, balla, talla, salla, dan seterusnya. Inni, binni, tinni, sinni, dan seterusnya. Pengenalan juz amma. Setelah menguasai huruf-huruf sambung dan dapat membacanya dengan baik dan benar, kemudian langkah-langkah selanjutnya dicoba untuk membaca surat-surat yang ada di juz 30 atau juz amma. Setelah selesai menguasai surat-surat yang ada di dalam juz amma, barulah bisa membaca Al-Quran. Setelah dapat membaca juz amma, maka disuruh untuk menghafalkan juz amma dan mengulang-ulang surat yang sudah dihafalkan. Kali ini saya akan mencontohkan surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.